Ini sahabat Abu Bakar sudah mengetahui ini tanda-tanda Nabi akan meninggalkan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wafatnya Nabi Muhammad. 2 bulan setelah berhaji, Nabi kemudian jatuh sakit, lemah, tidak bisa lagi berdiri normal. Beliau mengalami sakit kepala dan demam yang tinggi. Kalaupun sholat, beliau sudah sangat berat untuk berdiri. Ya, kemudian beberapa kali minta Abu Bakar menjadi imam. Demam. Saat itu beliau berada di rumah Siti Aisyah dan sempat bercanda dan pingsan beberapa kali di pangkuan Aisyah. Pada waktu itu sebenarnya beliau baru saja dari istrinya Maimunah. Tapi kemudian setelah kesepakatan bersama, biarlah di rumah Aisyah dulu, karena paling muda, yang paling bisa merawat Nabi. Dengan Siti Aisyah ini Nabi pernah bercanda. Ya, di antaranya adalah Aisyah itu mengeluh, ya Rasul, ya suamiku, aku tuh sakit kepala. Tapi Nabi mengatakan, justru aku yang lebih sakit kepala. Dikiranya itu bercanda, padahal memang benar-benar sakit kepala, pusing. Dan Aisyah mengatakan, wahai suamiku, bagaimana jika aku yang mati duluan? Kata Nabi, tidak, bukan engkau yang mati duluan, akulah yang akan menghadap Allah. Tapi ini Aisyah masih belum tahu. Nah, beberapa kali beliau pingsan pada saat kondisi yang berat itu, dan selalu ketika siuman, Nabi selalu bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Apakah orang-orang sudah sholat? Jika belum, minta segera mereka sholat. Karena pada masa itu orang selalu menunggu Nabi jadi imamnya. Sehingga kalau nggak keluar-keluar dari kamar, ya semua masih nunggu. Maka beliau mengatakan, ini apakah sudah sholat? Kalau belum, minta Abu Bakar untuk memimpinnya. Nah, ini yang diceritakan di buku Ensiklopedia Muhammad. Dan ternyata ya inilah momen di mana Nabi wafat pada Senin 12 Rabiul Awal ya 11 Hijrah pada 23 tahun masa kenabian. Ada yang mengatakan kata-kata yang terakhir diucapkan Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Memikirkan umatnya nanti, memikirkan kita semua. Nah, kita akan membahas tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa 3 hari sebelum Nabi wafat, beliau bersabda kepada para sahabat dengan kalimat yang sangat penting untuk kita lakukan. Ingatlah, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Kita harus punya husnudzon kepada Allah. Ini jangan sampai kita punya rasa menduga Allah itu punya rencana buruk kepada kita. Allah itu maha suci. Allah itu tidak mungkin mempunyai niat buruk kepada kita. Apapun kejadiannya, apapun yang sedang kita alami, baik buruknya, itu hakikatnya adalah Allah sedang memberi kebaikan kepada kita. Itu yang dipesankan Nabi. Jangan sampai ini mesti Allah suaraku, Allah mesti, nah ini jangan sampai. Semuanya harus kita rubah menjadi prasangka baik kepada Allah. Apakah itu berupa penderitaan, masalah, ujian, cobaan, kita harus punya prasangka baik kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi begitu. Nah, ada warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Kita akan bahas sebentar. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan warisan benda apapun kecuali hanya sebilah pedang, seekor keledai, dan sebidang tanah yang disedekahkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Tidak ada warisan yang lain, harta yang berlimpah tidak ada. Tidak, tapi hanya sebilah pedang, seekor keledai, dan sebidang tanah yang disedekahkan. Bahkan baju perangnya saja itu juga digunakan untuk membayar hutang beliau. Saya pernah ke Museum Madinah, ya di sana. Kalau Anda lihat, itu selain ada ornamen tentang perang Khandaq dan yang lain, itu ada baju perang Rasulullah, Masya Allah. Itu beratnya antara 20 sampai 30 kilo. Bayangkan, berarti 20 itu seperti apa ya mungkin? Seperti nggowo beras itu ya, Masya Allah. Jadi itu baju perang, mulai dari sepatu, kemudian baju besi ya.
kemudian topi, kemudian pelindung tangan, itu kalau dipakai semua itu beratnya sampai 30 kilo, bayangkan. Kemudian pedang. Nah, dan kita diminta berperang dengan berat seperti itu, bayangkan. Nah, kalau Anda sudah bawa beban lemak 80 kilo misalnya, ini ditambah 20 kilo, udah 100 kilo. Nah, dan ini naik kuda, ini kudanya harus kuda yang besar. Kalau kudanya kuda yang pongkring, wah langsung patah semua. Dan dalam kondisi seperti ini diminta berperang, mengayunkan pedang. Maka waktu itu saya mendengar ada penjaga museum mengatakan bahwa Rasul itu kekuatannya seperti 20 laki-laki Arab. Memang kuat banget beliau ini, luar biasa. Nah, kita ini kerja bakti setengah hari sudah ngos-ngosan gitu kan. Gitu toh? Nunggu jam makan siang gitu kan. Luar biasa sekali. Ngurusi masjid sekecil ini dan kita sudah capeknya minta ampun kan. Nah, ini berperang dengan baju perang seberat 25 kilo itu kayak apa? Ini saya pegang, ya Allah, memang besi semua. Ini luar biasa. Dan beliau hanya mewariskan ini, pedang, seekor keledai, dan sebidang tanah yang disedekahkan. Palah tanahnya sudah disedekahkan, sehingga tidak ada warisan untuk keluarga. Sehingga suatu hari Abu Hurairah, setelah beberapa selang meninggalnya Nabi, berseru kepada orang-orang di pasar, wahai orang-orang, ya katanya, bahwa warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid. Wah, pedagang yang sedang berdagang itu kemudian berhenti. Tenang nih Abu, tenang, kalau dibagi di masjid warisan Nabi, wah langsung dagangan ditinggalkan, melayani masjid kabeh, sak pasar itu. Ternyata semua berada di masjid, kemudian kembali dengan kecewa. Wah, Abu Hurairah kin dobel ya. Tiwas Melayu tenanan, jebule kok ora ono apa-apa. Kenapa kok kamu kembali katanya? Di masjid itu hanya ada orang sholat, membaca Quran dan mempelajari halal haram. Ora ono warisan yang dibagi. Kata Abu Hurairah, celakalah kalian, itulah warisan nabimu. Tapi kita sering tidak menyadari. Kata hadis riwayat At-Tabari. Jadi masjid itu warisan Nabi. Dan kegiatan di dalamnya yang berisi dengan membaca Quran, menjalankan sholat, mengajarkan tentang sholat, dan mempelajari halal haram, itu warisan Nabi. Jadi orang-orang sering yang dicari warisan itu apa? Materi, harta. Tapi tidak pernah kita ini mencoba memahami bahwa warisan Nabi itu ya masjid. Dan bukannya masjid, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sholat, baca Quran, mempelajari hal haram, itulah warisan Nabi. Yang seharusnya menjadi rebutan kita. Kita harus bareng-bareng mensupportnya. Nah, ini sebuah cerita, sebuah kisah yang mudah-mudahan membawa hikmah pada kita semua. Karena penjenengan semua ini ternyata mendapat dipilih oleh Allah untuk hidup di dekat dengan masjid kita, as-salam. Maka bagaimana kita berusaha untuk mendapat warisan Nabi ini, menjaga masjid ini, mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat, dan kemudian mentradisikan warisan Nabi di rumah kita juga, membaca Quran, mempelajari halal haram, memperbaiki sholat kita. Itulah wasiat Nabi kita, itulah warisan Nabi. Jadi kalau wasiat itu omongan, kalau warisan itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya, itu ya ini, masjid ini. Ya ini maka harapan saya mudah-mudahan dengan kita mulai aktif mengenal sirah nabawiyah ini mulai muncul rasa cinta kepada Rasulullah.